Oke, halo semua. Dengan Handi di sini. Di video kali ini saya mau coba sharing-sharing ya, dan memperkenalkan lebih dalam tentang Facebook Ads ini gitu. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, makasih banyak ya. Pastiin e-course-nya memang dipelajari dengan benar ya teman-teman. Dipelajari, diikuti ya. Jangan sampai apa namanya itu ada yang terlewat ya, biar nggak salah jalan kayak gitu. Jadi di sini saya mau coba jelasin juga tentang uh, business manager ya. Nah, teman-teman pastiin teman-teman punya Facebook yang umurnya cukup lama ya. Jangan bikin baru teman-teman ya. Kalau bikin baru eh, sangat-sangat berpotensi untuk susah ngiklannya gitu. Kalau mau bikin akun Facebook yang baru, kalian wajib banget untuk benar-benar diurus akunnya gitu ya. Nah, sama dengan kalau teman-teman meskipun akunnya sudah lama nih ya, akun Facebook teman-teman misalnya udah lama banget ya, dari SD misalnya itu, tapi tetap ya kalau teman-teman nggak aktif di Facebooknya, usahain sebelum ngiklan tuh aktif dulu gitu. Aktif dulu, mulai sering buka Facebooknya, terus coba untuk interaksi ya, coba untuk interaksi mulai dari like, komen orang gitu ya, bikin status gitu, bikin story, bikin postingan ya. Jangan langsung eh, bikin iklan kayak gitu, jangan dulu gitu ya. Biar apa? Biar akunnya eh, enggak enggak disangka bot atau robot gitu. Jadi teman-teman harus bikin si Facebook teman-teman itu benar-benar akun yang aktif ya, akun yang dipakai sama orang lah kayak gitu. Ya itu tadi, harus interaksi ya, harus interaksi, like, komen gitu. Ada foto postingan teman-teman, like ya. eh, ada iklan juga, like aja gitu. Nah, terus apalagi kita bikin bisnis manager gitu kan. Nah, sebelum bisnis manager, coba bikin dulu fans page-nya gitu. Bikin dulu fans page-nya. Nah, bikin fans page ya. Bikin fans page-nya ada di page mana ya, page. Nah, ini page. Ya, bikin page ya, teman-teman. Nah, di sini create page. Terus misalnya teman-teman page-nya udah dibikin, jangan didiemin juga, jangan asal bikin, tapi benar-benar diperhatikan gitu ya. Kayak misalnya foto profilnya, username-nya diisi, terus apa namanya itu, ini headernya gitu ya, covernya diisi juga, terus datanya juga teman-teman diisi nih kayak gini ya. Ini pada diisiin aja gitu, add cover, add deskripsi, diisiin ya teman-teman. Sebelum iklan tuh pastiin dulu akun-akunnya ini biar aktif dulu lah kayak gitu, biar Facebook tuh nggak ngelihat bahwa kita tuh robot gitu ya, kayak gitu. Diisi aja, dilengkapi lah ya, data-datanya dilengkapi kayak gitu. Bikin postingan juga, masukin foto-foto produk kayak gitu-gitu ya. Terus invite juga nih, invite juga orang-orang gitu kan, biar ada yang seenggaknya like atau follow gitu. Tips lagi teman-teman untuk mem, eh, memperkuat profilnya Facebook teman-teman ya. Jadi Facebook pribadinya teman-teman juga harus di apa itu namanya, dikumplitkan data-datanya ya. Data-datanya disesuaikan dengan
sekarang ya, fotonya coba update gitu kan, fotonya coba diupdate, terus kasih kasih apa ya namanya, kasih deskripsi dan lain-lain lah. Emailnya jangan lupa ya, emailnya kan biasanya kalau Facebook tuh yang lama-lama kan, yang Yahoo Yahoo gitu, yang udah nggak tahu passwordnya apa ya. Nanti teman-teman di ini aja, diganti aja gitu, pakai yang email aktif. Terus eh, nomornya juga sama gitu, isi nomornya diisi dengan nomor yang aktif, biar nanti kalau ada apa-apa gampang gitu kan. Kalau ada apa-apa jadi kita bisa ngamanin akunnya ya. Foto profilnya ganti yang terbaru gitu, update status juga lah, bikin story kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah bikin-bikin kayak gitu, udah melengkapi segala macamnya, barulah teman-teman sedikit demi sedikit ya, jangan dilangsungin lah. Untuk sekarang tuh memang agak-agak sangat diperketat banget Facebooknya gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar jangan ngegas lah ya, jangan ngegas mainnya gitu. Tapi emang benar-benar dipersiapkan segala macamnya gitu. Mulailah misalnya teman-teman bikin bisnis manajernya gitu ya, bisnis manajernya bisnis.facebook.com, masuk ke bisnis.facebook.com. Nah, kalau misalnya akun teman-teman atau tampilan di akun teman-teman nggak kayak gini nih ya, kenapa saya kayak gini, karena saya mempunyai 3 bisnis manager. Nah, ini tuh namanya bisnis manager. Nah, ini tuh namanya bisnis manager ya. Di dalam bisnis manager tuh banyak settingan-settingan iklan ya, ada add akun, ada fans page dan lain-lain. Saya dikasih kuota sama Facebook itu dapat 3 add akun, business manager ya, sorry, dapat 3 business manager. Nah, kalau teman-teman tampilannya nggak kayak gini, bisa jadi teman-teman tampilannya kayak gini. Kalau kayak gini biasanya teman-teman dikasih kuota cuma 1 business manajernya. Nah, bisa kayak gini teman-teman ya, si tampilannya tuh. Atau juga bisa jadi kayak gini teman-teman tampilannya, jadi nggak usah bingung. Itu artinya teman-teman udah punya bisnis manager sendiri, jadi udah kalau nggak salah tuh dibikinin lah ya sama Facebook atau gimana gitu. Pokoknya intinya teman-teman udah bikin aja, udah punya aja bisnis manager akunnya. Nah, kayak gini kan, tadi ada 3 kan. Nah, kalau tampilannya kayak gini berarti teman-teman udah punya gitu bisnis manajernya, tinggal dilihat aja di sini bisnis manajernya kayak gitu ya. Nah, dari situ kita bisa setting-setting di sini. Nah, ini juga teman-teman tetap ya harus slow, harus nyantai gitu, jangan rusuh lah ya. Jangan rusuh, bener-bener dipersiapkan, bener-bener di setting semuanya gitu. Nah, dari mulai misalnya page-nya, kita tambahin page-nya. Terus add akunnya juga kita bikin pelan-pelan dulu aja gitu, satu dulu ya bikin. Nah, nanti akan ada yang seperti ini gitu ya, restricted. Ini jangan panik dulu gitu kan. Nah, untuk restricted ini ada 3 kemungkinan. Oke, yang pertama ini disuruh untuk OTP akunnya gitu ya, pakai SMS. Jadi ketika login Facebook nanti disuruh untuk OTP ke SMS kayak gitu. Yang kedua, biasanya disuruh untuk verifikasi akun ya. Nah, verifikasi akun ini biasanya disuruh upload KTP. Nah, itu yang tadi saya bilang, kalau misalnya teman-teman akunnya tuh udah lama, pastiin misalnya foto-fotonya itu upload juga yang baru. Nanti KTP ini biasanya disamain sama nama Facebook ya, sama fotonya juga. Pokoknya disinkronin lah, kalau nggak sinkron biasanya nggak akan dibuka. Jadi usahain sinkron lah ya KTP sama data di Facebook gitu, dari mulai gender,
tanggal lahir dan lain-lain gitu ya. Nah yang ketiga disable atau AME. Nah disable ini banyak faktornya juga teman-teman. Yang pertama bisa jadi fans page-nya yang kena AME ya, kena disable, melanggar gitu ya, atau uh, ad account-nya yang kena disable, atau enggak bisnis manajernya yang kena disable. Kalau bisnis manajernya yang kena disable berarti semua nggak bisa dipakai nih. Kalau misalnya ad akunnya disable, nggak bisa ngiklan ya, tetap juga gitu. Nah jadi ada 3 kemungkinan yang disable tuh, yang mana, apakah ad account, apakah fans page, ataukah bisnis manajernya gitu. Biasanya karena apa? Nah ini tuh banyak sebetulnya apa namanya tuh, masalahnya tuh banyak banyak. Maksud di sini faktornya tuh nggak cuma satu gitu ya, ada macamnya. Bisa dari kita, bisa dari Facebook sendiri kayak gitu. Nah sebetulnya kita nggak dikasih tahu apa salahnya gitu ya, salahnya kita nggak terlalu dikasih tahu lah ya. Bisa jadi itu kesalahan dari robotnya Facebook atau algoritmanya Facebook, menganggap kita robot, kayak tadi saya bilang kan. Kalau gitu kan nggak ada apa ya, nggak ada peringatan bahwa kita disangka robot, enggak kan, tapi dengan algoritmanya dia yang tahu gitu. Nah gimana caranya, yaitu tadi kita banding ya, kita banding request review untuk misalnya AME. Kalau disable itu jalan terbaik teman-teman, daripada teman-teman bikin akun lagi tapi nantinya bakal kayak gitu terus gitu. Karena pada saat dulu saya eh, awal-awal juga seperti itu teman-teman, sama sama banget lah sama yang teman-teman rasain sekarang gitu, yaitu kena disable melulu gitu. Emang kayak gitu prosesnya gitu, memang kayak gitu prosesnya. Jadi Facebook ini nganggap nganggap akun kita yang baru aktif ya, baru aktif tiba-tiba ngiklan gitu kan, ada apa gitu ibaratnya. eh, Bingung juga lah algoritmanya. Nah kayak ini saya disuruh apa kan, ini restricted juga, disuruh apa, oh ternyata dilihat nih secure account, artinya saya disuruh untuk OTP ya, OTP pakai SMS kayak gitu. Nah biasanya kalau OTP gini dikerjakan langsung, itu bisa langsung dibuka. Tapi kalau misalnya yang verifikasi akun pakai KTP, itu 1 sampai 30 hari ya, 1 sampai 30 hari. Dan kalau misalnya yang disable itu 2 sampai 3 hari sampai 7 hari juga, biasanya ya tergantung lah ya. Soalnya diceknya itu sama user manual gitu ya, sama tim supportnya Facebook gitu, diceknya tuh. Nah kalau misalnya kira-kira teman-teman nggak ngelakuin kesalahan apapun, tiba-tiba kena rejected ya, atau kena AME, nah nggak masalah, nggak usah bingung, tinggal di request review aja. Bisa jadi itu kesalahan dari Facebook kok gitu, toh pasti dibuka. Selama ini saya bikin bikin campaign di akun baru pasti kena disable ya, kena disable. Entah itu akun baru, bahkan akun lama juga sama gitu, sering kena disable. Tapi ya tinggal dibanding aja gitu ya, di epel aja. Nah nanti juga dibuka, pasti dibuka kok teman-teman. Bahkan saya pernah ke disable 3 atau 4 kali ya, itu banding dibuka terus, dibuka aja terus gitu. Maksudnya mungkin ini memang apa ya, memang rulesnya dari Facebook ya, untuk ngefilter orang-orang yang mana robot gitu ya, yang mana yang cuman main-main, cuma nyoba-nyoba, nah kayak gitu mungkin ya. Tapi sejauh ini sih yang saya rasakan, meskipun kena disable terus tapi aman-aman aja, ibaratnya di awal-awal doang sih untuk yang akun-akun baru lah kayak gitu. Jadi ikutin aja gitu ya, selama teman-teman masih rasa gak ngelakuin kesalahan apapun ya, banding aja terus gitu. Bahkan saya pun untuk yang pas ya,
untuk yang tas kan saya jual fosil. Dulu di awal-awal nggak pakai OSS gitu ya, kayak sekarang, tapi benar-benar fosil, dan itu karena aman. Terus kena disable, saya banding dibuka, terus beberapa hari disable lagi, saya banding lagi dibuka lagi, terus kena disable lagi, kayak gitu terus. Tapi sampai saat ini ya masih aman gitu, terus berjalan gitu ya. Nah, nanti bisa teman-teman akalin sendiri gitu cara-caranya. Intinya jangan panik kalau misalnya akun teman-teman kena disable ya, tinggal banding aja gitu. Solusinya itu banding aja, jangan ngebut-ngebut lah bikin baru, kan masih banyak kerjaan lain gitu yang bisa dikerjakan. Jadi lebih baik ngerjain yang lain sambil nunggu akunnya dibuka lagi, kayak gitu. Contohnya kayak misalnya garap Shopee ya, garap Shopee, Lazada tuh, itu bisa ya, kayak gitu. Jadi memang harus slow, harus harus santai, harus punya kesabaran yang cukup ya, karena Facebook ini memang menurut saya percepatannya luar biasa dari segi apa ya, dari segi keuntungan dan lain-lain gitu ya. Tapi memang cara bermainnya memang ya itulah, untuk ngefilter orang-orang yang sabar, yang benar-benar nyari ikhtiar ya, nggak mau apa ya, rusuh gitu kan nggak mau instan lah, tetap gitu. Meskipun Facebook ini percepatannya cukup cepat, tapi tetap aja gitu ya teman-teman, ada prosesnya. Kita tuh harus punya kesabaran juga gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Kita masuk. Nah, kalau bingung bisnis manajernya di mana, teman-teman masuknya ke sini ya, bisnis setting. Bisnis setting aja, cari bisnis setting, itu bisnis manager, settingan bisnis manager gitu. Nah, kayak gini kan, cari aja bisnis manager teman-teman. Oke. Nah, jadi nanti di setting perlahan-lahan gitu ya, diikutin aja Facebook seperti apa kondisinya. Kata Facebook disable, banding aja gitu ya. Kata Facebook suruh OTP, kata Facebook suruh verifikasi ya, kayak gitu. Nanti juga ada account error, itu artinya saldo Genius teman-teman nggak kosong ibaratnya, nggak bisa ketarik. Nah, itu juga iklan bakal mati tuh, tapi tinggal diisi aja saldonya, dibayar, nanti juga jalan lagi, kayak gitu juga. Jadi gak usah panik ya. Ini bisnis manager nih, pokoknya settingan-settingan dari mulai fans page ya. Kita mau ngiklan ya, kita mau ngiklan pakai fans page-nya ini disimpan di sini di bisnis manager ya. Terus pixel ya teman-teman, istilah-istilah itulah ya, ingetin. Fans page, add account, pixel ya, payment, billing gitu ya, untuk di business manager ini. Oke teman-teman ya, semoga dimengerti ya. Semoga ya, harapan saya tetap ya teman-teman harus sabar. Insya Allah kalau misalnya ada apa jalannya, dilancarin, pasti dilancarin gitu kan. Intinya harus sabar, tetap coba cari solusi ya, coba cari solusi, dan terus jangan nyerah gitu ya, jangan nyerah. Karena dulu juga saya sama gitu ya, saya banyak rintangannya gitu ya, banyak apa ya, banyak gogodanya gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu ya, karena kitanya sabar, tekunin terus, alhamdulillah gitu, akhirnya bisa. Oke, segitu aja teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.